Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang bagaimana mencari tahu bakat kita sendiri. Materi kali ini berjudul mengenali bakat sendiri. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Ini bisa diartikan sebagai kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Meski begitu, tak sedikit orang yang kadang kesulitan untuk menentukan bakat mereka. Nah, apakah kalian termasuk salah satunya? Jika iya, jangan khawatir, karena pada dasarnya bakat itu bisa dicari tahu. Memang menemukan bakat sendiri itu bukanlah hal yang mudah, ada kalanya bahkan butuh waktu. Tetapi beberapa upaya kreatif memungkinkan kalian untuk menjelajah kemampuan alami dan menemukan bakat terpendam kalian. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, kita bisa mengikuti tes kepribadian. Tes kepribadian adalah cara objektif untuk memahami apa yang membuat kalian tergerak. Dengan mengikuti tes kepribadian, kalian bisa melihat kekuatan dan kelemahan kalian dengan lebih jelas dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian jago menggambar, serta lemah dalam menulis, atau sebaliknya? Dan ada kelebihan dan kelemahan lain yang bisa kalian ketahui dari tes kepribadian. Kemudian yang kedua, cari tahu hal yang disuka. Menemukan hal yang disukai bukan perkara mudah bagi sebagian orang. Ada kalanya kita menyukai beberapa hal sekaligus dan juga dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya, sulit untuk mengetahui mana yang lebih disukai atau yang diprioritaskan. Karena itu, cobalah untuk menyaring hal ini dan temukan hal yang paling kalian sukai dan ingin dilakukan setiap saat. Dengan begitu, kalian mungkin bisa mengenal bakat terpendam yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, tanyakan pada teman kalian kelebihan dan kekurangan kalian. Sebagai orang yang kalian percaya, teman bisa menjadi juri paling adil dalam banyak hal, termasuk menemukan bakat kalian. Tanyakan pada mereka tentang kualitas kalian. Apakah kalian tipe yang mudah bergaul atau pendiam, atau penyayang tetapi juga sedikit cerewet? Butuh waktu memang, tapi teman yang bisa dipercaya akan menjabarkan secara perlahan di bagian mana kalian unggul dan di bagian mana kalian tidak. Yang keempat, gali kembali ingatan masa kecil kalian. Apakah kalian suka melakukan sesuatu? Selain teman, orang tua atau keluarga adalah juri andal. Selain teman, orang tua atau keluarga adalah juri andal lainnya bagi kalian. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang paling lama mengenal kalian. Tanyakan kepada orang tua atau keluarga apa yang biasa kalian lakukan saat kecil. Siapa tahu suka menyanyi, suka menggambar, atau memerankan tokoh tertentu. Kemungkinan besar ini adalah hal-hal yang masih kalian sukai sampai hari ini, tetapi beberapa terlupakan seiring berjalannya waktu. Gali kembali ingatan masa kecil kalian dan lihat seberapa besar bagian dari masa kecil tersebut yang bisa kalian hidupkan di masa dewasa. Yang kelima, mempunyai hobi. Amati itu dengan baik. Hobi kalian mungkin sekedar makan atau nyanyi, tapi jangan anggap ini sebagai hal sepele. Mengamati hobi bisa membantu kalian menemukan bakat sebenarnya. Katakan saja kalian hobi makan. Siapa yang tahu jika kalian sebenarnya memiliki kemampuan membedakan berbagai macam rasa. Yang keenam, membuat catatan harian. Membuat catatan kecil tidak hanya bisa dilakukan untuk menghafal pelajaran atau semacamnya. Kalian juga bisa menemukan bakat terpendam dengan cara ini. Biarkan pikiran mengalir ke dalam beberapa halaman setiap harinya. Hal-hal yang kalian tulis secara sadar bisa sangat efektif untuk mengidentifikasi bakat terpendam. Kembalilah setelah seminggu dan baca kembali catatan tersebut. Kalian akan melihat bahwa pikiran kalian dibawa kembali ke suatu ide utama. Ini biasanya bakat atau keinginan kalian. Yang ketujuh, perhatikan bakat pada orang lain. Ada kalanya terinspirasi oleh bakat orang lain membuat kita menyadari apa yang kita kuasai. Sebaiknya, jika kalian melihat bakat pada orang lain dan merasa cemburu, jangan khawatir. Itu semua begitu. Kita semua begitu.
Kalian dapat menggunakan ini untuk keuntungan kalian juga. Minta orang ini untuk membimbing, memberi kalian nasihat atau sekedar mengobrol. Menjangkau dan melihat bakat pada orang lain akan membuka peluang dan koneksi sambil membantu kita menentukan sendiri apa bakat kita. Nah, setelah mengetahui bagaimana caranya mengetahui bakat sendiri, silahkan kalian coba beberapa cara tadi ya. Semoga kalian tidak kebingungan lagi. Oke, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dengan tema-tema yang baru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.